tenang. Ya, Selamat sore, Sobat Data, dimanapun kalian berada. Ya, gimana kabarnya teman-teman Sobat Data? Apa udah ada yang bolong nih puasanya nih? Belum ya? Ya, semoga belum ya. Iya, jadi terima kasih loh Sobat Data yang sudah hadir pada sore hari ini. Walaupun kita mungkin beberapa ada yang dalam keadaan menjalankan ibadah puasa, ya, tapi nggak mengurangi rasa ini ya, apa namanya semangatnya untuk belajar gitu. Oke, teman-teman di sini juga mungkin boleh bisa share tentang webinar ini ke teman-teman kalian, ajak join juga supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak trainer pada sore hari ini gitu ya. Oke, kita mulai coba sapa-sapa dulu kali ini trainer kita nih ada Kakak Ika Kurniati dan Kakak Aneke Resa Anwar. Halo Kakak Ike, Kakak Aneke. halo, Halo. halo, Mbak Leo. Oke, ya ini kakak-kakak trainer kita pada sore hari ini ya. Mungkin em, sedikit dulu kali aku kasih apa namanya informasi dulu nih tentang kakak-kakak trainer kita. Biar kenalan ya Sobat Data, kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. So, kita kenalan dulu gitu. Oke. Ya, oke. Nah, sore hari ini kita akan sharing ya, seru banget nih. Topiknya tentang personal branding, level up your career game gitu ya. Jadi mungkin em, teman-teman sobat data yang lagi dalam masa apa ya, mau mencoba mencari kerja ya, mulai masuk ke dunia industri, masuk ke dunia industri itu ya mencari pekerjaan, mungkin ini cocok banget nih buat teman-teman yang mahasiswa, yang fresh graduate ataupun yang belum lulus, mau siap-siap lulus gitu ya. Ini cocok banget sih kita bahas untuk sore hari ini. Itu oke. Nah, sedikit nih kita ada aturan ya. Aturannya nggak yang gimana-gimana kok. Jadi teman-teman Sobat Data mohon untuk mengganti namanya ya. Jadi nama underscore institusinya. Boleh nama sekolahnya, nama universitasnya, ataupun tempat saat ini Sobat Data bekerja. Lalu dimohon juga teman-teman bisa mengaktifkan kamera nih. Jadi biar makin enak gitu ya kita ngobrolnya ya, merasa makin deket gitu ya. Gitu. Oke, yang ketiga nanti Sobat Data boleh mengaktifkan kamera untuk bertanya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab juga atau diskusi juga dengan kakak-kakak trainer kita. Nah, sebelum itu dimohon teman-teman untuk apa angkat tangan dulu ya, raise hand dulu ya. Seperti itu ya. Nah, nanti yang terakhir Sobat Data bisa mendapatkan free e-sertifikat dengan mengisi form feedback seperti itu. Oke, nah ini kakak trainer kita ada kakak Ike Kurniati. Beliau adalah certified trainer di expertnya di data science ya di Data Academy. Oke, untuk experience sendiri udah 12 tahun loh di bidang IT, luar biasa ya. Nah, jadi Kak Ika itu memang banyak juga sertifikasi yang sudah diemban oleh Kak Ike, ada Associate Big Data Analyst dari Deska, lalu Certified International Specialist Data Modeling juga dari PASAS, Certified International Specialist di Data Visualisasi oleh PASAS juga. Beliau juga ternyata seorang dosen nih teman-teman. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya list sertifikasinya kurang panjang ya, mungkin literasi saya yang kurang nih, nanti ditambahkan aja ya Kak Ike ya. Oke, nah berikut ini ada lagi kakak trainer kita, Kakak Aneke Resa Anwar. Kebetulan kita udah kenal cukup lama, jadi aku biasanya manggil Kak Eca. Kak Eca nggak keberatan kan kalau kita panggil Kak Eca ya? Oke, Mbak Leo, nggak apa-apa. Ah, siap, makasih Kakak Eca. Nah, Kakak Eca juga certified trainer di Data Academy. Nah, beliau sudah sekitar 9 atau 10 tahun ya experience-nya di HR. Nah, ini.
Jadi Kakak Eca ini memang juga sudah certified juga beberapa di Certification Graphology for Recruitment atau Assessment. Ya, jadi ini ya menganalisa tulisan-tulisan calon karyawan ya Kak Eca ya. Oke, Iya, betul Mbak Leo. iya, terus beliau juga sudah Assessment Center Assessor Certification by PPM Management, lalu juga Powerful Investigative Interview with NLP, jadi Neuro Linguistic Program, dan beliau juga Certified Recruitment and Selection Professional atau CRSP. Nah, ini juga mungkin di sini ada lagi runtutannya kali ya, mungkin nanti Kak Eca juga bisa melengkapi gitu. Oke, di sini juga saya mau mengajak nih teman-teman, sobat data untuk terus mendapatkan insight-insight baru nih terkait teknologi dan data science dengan cara memfollow sosial media kita di Instagram, cybertrend_data_academy, lalu di Facebook, LinkedIn, dan YouTube itu ada Cybertrend Data Academy. Seperti itu. Oke. Nah, nih mungkin kita bisa langsung aja kali ya. Kita bisa mulai sharingnya. Dimulai dari Kak Eca dulu mungkin nih. Gimana Kak Eca? Oke. Sebelumnya suaraku jelas kedengeran nggak Mbak Leo? Atau kecil? Jelas banget. Oke. Oke, Oke, aman ya. berarti kalau gitu aku mulai ini ya, share screen mungkin ya, biar Oke, teman-teman juga bisa sama-sama silakan. lihat. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Kak Eca? Sudah ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir, sempatin waktunya hadir. Sebenarnya sore-sore gini kan anaknya sambil tidur ya, sambil nunggu untuk buka puasa bersama, mungkin sama keluarga atau sama teman-teman. Tapi makasih sudah hadir hari ini. Kita akan sedikit sharing mungkin ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya. Eh, di waktu ngabuburit ini ya. Mungkin bisa langsung aja ya, seperti yang sudah disampaikan sama Kaleo tadi, hari ini kita mau ngapain sih? Sebenarnya kita mau ngebahas terkait personal branding atau level up your career game. Oke, tadi sampaikan juga sama Kak Leo, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Anda Resa Anwar dengan biasa dipanggil Eca. Beberapa sertifikasinya tadi sudah disampaikan sama Mbak Leo. Em, Mungkin kalau di bagian HR itu ya baru sebentar sih, baru hampir 10 tahun gitu ya. Terus saya juga lulusan psikologi. Saya juga tadi juga sampaikan sama Kalio kalau saya sertifikat grafologi, saya juga sertifikat asesor kompetensi, saya juga certified terkait behavior event interview. Mungkin kalau teman-teman tahu yang interview pakai teknik BEI atau BBI, nah alhamdulillah saya sudah melakukan sertifikasi itu. Saat ini saya telah manajemen di Data Academy dan juga asesor di LSP Data. Oke, objektifnya hari ini kita mau ngapain sih sore-sore kayak gini? Teman-teman, terkait tadi personal branding mungkin akan ada beberapa hal yang akan teman-teman dapatkan gitu ya terkait personal branding tadi. Diharapkan teman-teman bisa sama-sama nih kita memahami apa sih konsep personal branding dan juga kita bisa mengetahui strategi membangun personal branding dan juga cara memanfaatkannya nih untuk sukses dalam proses rekrutmen untuk teman-teman yang mungkin fresh graduate atau sedang mencari pekerjaan atau sudah lempar-lempar CV ke mana-mana, mungkin semoga hal ini bisa bermanfaat ya. Oke, sebelumnya saya minta partisipasi teman-teman dulu nih untuk bantu saya mungkin bisa di meeting chat atau mungkin di langsung open mic. Kira-kira kenal nggak sih dengan sosok-sosok orang ini ya? Kira-kira siapa ini? Mungkin teman-teman bisa bantu atau Kak Leo?
Kira-kira siapa ya orang ini? Iya. Ya, ada yang jawab nih. Apa ada yang Oke, tangan? Kak Petra. ya Kak Nana. Nah, terus kalau yang ini siapa? Kira-kira yang yang terkenal itu jago banget matematika, terus bisa mempermudah hidup kayaknya kalau dia ngerjain soal matematika. Oke, dan ini juga siapa? Ini Menteri Kelautan ya. Dan juga ini Budi Kopusena. Nah, siapa sih mereka? Yang pertama itu Najwa Shihab. Kita kalau kenal Mbak Nana atau Kak Nana tadi yang kayak Kak Eva sampaikan ya di meeting chat. Kak Nana itu kan dikenal sebagai jurnalis yang kritis ya. Dia intelektual. Kalau misalkan kita nonton Mata Najwa atau narasi room ya, apa sih sekarang istilahnya? Itu kan dia kalau interview sama politisi-politisi itu benar-benar yang kayaknya benar-benar dicecer ya. Bahwa maksudnya dia kritis benar-benar sampai akhir, sampai benar-benar akarnya dia tanyain. Jadi personal branding itu sebagai jurnalis independen yang vokal banget tuh ngelekat banget kalau kita lihat Najwa siapa atau Nana ini, kita tahu kalau dia itu adalah jurnalis yang apa namanya kritis. Juga dengan tadi Jerome Pauline. Jerome Pauline tadi saya sampaikan. Kita kalau ngeliat Jerome Pauline tuh ingetnya tuh adalah matematika. Dia gampang banget ngerjain matematika. Nah, dia tuh bisa membuat konten bagaimana cara menyelesaikan soal-soal matematika dengan mudah. Jadi orang-orang tuh melihat bahwa ternyata matematika nggak sesusah itu ya. Dia bisa bikin sesuatu yang menyenangkan, edukasi, dan inspirasi gitu ya. Nah, kalau selanjutnya dengan Bu Susi Pujiastuti, kita tuh tahu kan tagline dia tenggelamkan, misalkan kalau ngelihat ada kapal luar negeri yang main-main ke wilayah Indonesia. Dia sebagai menteri yang terkenal dengan kepemimpinan yang tegas dan apa adanya. Kita tahu dia seperti apa, kalau marah ya marah dengan apa adanya beliau gitu ya. Dan juga yang terakhir dari Corbuzier. Kalau dulu kan kita tahu dia itu adalah seorang pesulap ya kan, yang dandanannya nyentrik, terus rambutnya gondrong, pakai eyeshadow, ada alisnya juga. Terus sekarang kalau kita ngebahas jadi Corbuzier, itu pasti orang tahunya adalah podcast. Apa yang disampaikan atau apa yang dibahas topiknya di podcastnya dari Corbuzier itu seru dan banyak yang viral gitu ya, karena cara dia bagaimana membawakan suatu apa namanya interaksi atau interview itu menyenangkan. Jadi dia bisa tuh ngubah ngubah karir, ngubah citranya dia tadinya seorang pesulap jadi sebagai seorang podcast. Oke, ya tadi kan kita udah ngebahas ya personal branding. Jadi apa sih sebenarnya personal branding itu? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu sebelum saya jelaskan. Karena pasti banyak banget nih definisi-definisi yang bisa kita temuin. Kalau teman-teman mungkin nonton YouTube, bagaimana cara membangun personal branding, atau mungkin ada baca buku atau literasi. Sebenarnya banyak banget apa namanya definisi-definisinya. Tapi ini saya akan ambil sebuah kesimpulan aja mungkin. Tapi mungkin ada yang bisa bantu jawab untuk mau membantu saya apa sih sebenarnya personal branding itu kalau misalkan tidak di mic atau mungkin di meeting chat ya. Biar kita sama-sama ada interaksi. Apa sih personal branding? Nah, mungkin ada yang bilang personal branding itu citra diri, personal branding itu gambaran diri dan sebagainya. Oke, sebenarnya apa sih personal branding itu? Personal branding itu adalah bagaimana, mungkin ini bisa kesimpulannya, bagaimana seseorang membangun dan mempresentasikan dirinya agar dikenal sebagai profesional yang kompeten dan kredibel dalam bidang tertentu. Tapi ini bukan hanya tentang citra di media sosial, tapi juga reputasi yang kita bangun dari waktu ke waktu. Jadi memang ada prosesnya, ada caranya, dan konsistensinya dari waktu ke waktu memang personal branding itu dibangun tidak mudah. Yang kayak tadi Mbak Nana sebagai seorang jurnalis itu kan dia juga
setelah sekian lama akhirnya bisa mencerminkan. Tapi ada satu atau kayak tadi dari Corbusier, perubahan brandingnya dia dari pesulap jadi podcaster. Tapi satu kesimpulan yang bisa kita tarik adalah adanya konsistensi yang mereka lakukan sehingga timbulnya personal branding nih ketika kita melihat orang-orang tersebut. Nah, terus kenapa sih personal branding penting? Terutama mungkin di sini saya akan bahas lebih lanjut terkait proses rekrutmen ya. Kenapa sih personal branding itu penting dalam proses rekrutmen atau mungkin dari sisi matanya HR ya? Nah, karena membantu kita menonjol di antara kandidat lain. Karena kan yang namanya proses rekrutmen itu untuk satu posisi itu banyak banget yang apply. Jadi kita harus bisa menonjol di antara kandidat lain. Terus kita juga harus bisa meningkatkan kredibilitas di mata HRD dan perusahaan, mempermudah membangun jaringan profesional yang bermanfaat. Oke, sekarang kita ngebahas teori dulu mungkin ya, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, sekarang mungkin saya akan jelaskan terkait konsep personal branding. Apa sih itu konsep personal branding? Apa saja? Yang pertama adalah self awareness. Kenapa sih kita perlu self awareness? Sebelum kita bisa menampilkan personal branding kita, kita tuh juga harus tahu dulu. Kita harus bisa memahami dulu. Kita itu siapa sih? Terus apa sih kelebihan dan kekurangan kita? Baru kita bisa menentukan nilai tujuan dan keahlian atau keunikan yang ingin kita tonjolkan. Kalau kita udah tahu diri kita senangnya di bidang data, misalkan, atau kita suka ngulik-ngulik, itu kita bisa kita udah mengetahui diri kita tuh senang hal itu. Terus adanya authenticity. Kenapa sih harus ada authenticity? Ya, memang personal branding itu harus sesuai dengan kepribadian karakter asli kita. Jangan yang dibuat-buat. Kayak tadi kita lihat Bu Susi Pujiastuti. Itu benar-benar sesuai dirinya dia apa adanya. Dia nggak dandan misalkan dengan marah-marahnya dia, dengan sambil merokoknya dia misalkan. Kita tuh udah melihat dia apa adanya. Jadi memang authenticity atau otentik tuh perlu juga dalam diri kita untuk personal branding. Dan tadi adanya konsistensi. Konsistensi itu adalah kunci. Jadi penting banget kita harus konsisten karena tadi seperti yang penjelasan di awal bahwa personal branding itu dibangun dari waktu ke waktu. Jadi nggak bisa cuma sebentar aja dan perlu ada konsistensi. Kalau misalkan kita bisa konsistensi terus berpikir kritis, intelektual dan sebagainya, orang akan melihat kita sebagai seorang seperti itu. Atau sebenarnya misalkan kita sebagai orang yang humoris terus senang membantu, orang juga bisa melihat kita seperti orang seperti itu. Gaya komunikasi, pesan dan kisah harus juga selaras. Nah, adanya visibility. Kita jangan sampai jadi orang yang invisible, jadi nggak kelihatan. Personal branding kan perlu kelihatan, jadi kita perlu bisa nonjolin juga nih diri kita ke orang-orang dengan cara yaitu berbagi konten di media sosial dan lain sebagainya. Terus orang juga harus tahu tentang kita karena yaitu kalau kita mau bisa kelihatan harus bisa terlihat juga dengan cara berbagi konten aktif di media sosial atau networking atau berbicara di event profesional. Kalau ini memang akan butuh waktu ya, tapi lama-kelamaan hal ini bisa diwujud. Dan adanya reputation atau reputasi, membangun cita yang positif dan kredibel di mata orang lain, dan bisa didukung dengan testimoni atau proyek yang sudah dikerjakan atau kontribusi di industri tertentu. Misalkan nih kayak di LinkedIn itu kan ada yang namanya kolom recommendation ya, atau rekomendasi. Teman-teman tuh bisa tuh memanfaatkan itu. Jadi minta rekomendasi dari teman-teman atau misalnya dari dosen atau dari partner misalnya waktu magang dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa orang-orang itu merekomendasikan teman-teman atau merekomendasikan sobat data bahwa sobat data kompeten atau kredibel di bidang tersebut. Dan jangan lupa networking. Kalau kita misalkan mau jago fotografi, berarti kan kita harus bisa ngumpul nih sama orang-orang yang jago foto. Begitu juga dengan hal personal branding. Kalau misalkan kita mau bisa terkenal sebagai seorang yang mahir di bidang data, mungkin kita bisa ikut asosiasi, misalkan asosiasi data gitu ya. Atau mungkin ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang memang juga data entusias gitu. Maksudnya memang senang dengan data atau ngulik-ngulik data. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang strategi ngebangunnya personal branding itu gimana. Tadi kan udah lihat konsepnya. Sekarang gimana sih cara membangun personal branding? Nah, yang pertama tadi, setelah kenali diri, kita udah tahu keahlian utama kita, jadi kita sudah tahu nih siapa aja yang apa yang ngebedain kita dari orang lain dan apa aja siapa aja target audiens kita.
Terus kita juga buat identitas yang konsisten. Jadi kalau misalkan nama nih, semua nama disesuaikan. Namanya siap di platform media sosial yang satu dengan yang lainnya itu semua sama. Foto profil dan desain visualnya juga harus selaras. Terus kalau misalkan nih gunakan tone atau gaya komunikasi yang khas. Kita kan kadang tahu ya, kadang kita bisa nge-labelin seseorang itu dari gimana cara dia berbicara. Atau kadang kan juga suka ada apa namanya bercandaan mungkin dulu yang Mario Teguh kalau yang teman-teman tahu dan kenal, kita tuh tahu ketika orang ngomong itu, nah itu berarti itu apa namanya ciri khasnya dari sisi Mario Teguh. Nah, itu sebenarnya personal branding juga dari beliau. Beliau menampilkan seseorang yang seperti itu. Terus bangun kredibilitas dengan konten berkualitas. Teman-teman tuh bisa nih, misalkan teman-teman senang nih sama data, senang bikin visualisasi data, senang belajar Excel misalkan. Itu teman-teman bisa bangun kredibilitas dari situ. Berbagi wawasan, pengalaman, buat artikel, terus di LinkedIn, di Medium atau di YouTube. Jadi bisa teman-teman tuh bisa bisa dikenal sebagai seorang yang mahir di bidang data. Terus perkuat juga dengan keadaan digital, tadi optimasikan yang tadi profil LinkedIn, Instagram atau Twitter. Terus portofolio juga jangan lupa. Karena portofolio ini juga jadi bahan pertimbangan HR ketika kita akan melakukan proses rekrutmen. Terus pencarian hasil namamu di Google tuh mencerminkan brand yang kamu bangun juga. Terus jaringan dan kolaborasi bergabung dalam komunitas yang tadi ya dengan asosiasi data science misalkan atau dengan lainnya sebagainya yang memang mahir juga di bidang itu. Terus berpartisipasi dalam webinar dan seminar dan event. Jadi kalau teman-teman sering kumpul nih dengan orang-orang data, ikutan seminar-seminar tentang data atau webinar-webinar tentang data, atau event tentang data, misalnya data itu CSD, atau turnamen sains data nasional gitu. Jadi kan teman-teman akan ketemu lagi nih sama orang-orang yang juga bergelut di bidang data. Biasanya dari situ tuh banyak tuh suka ada penawaran-penawaran kalau teman-teman terlihat memang kredibel dan memang sangat kompeten di situ. Terus kolaborasi juga meningkatkan visibilitas. Dan jangan lupa untuk tunjukkan kepribadian dan cerita. Teman-teman kan mungkin banyak ya kalau ketemu nih saat atau misalkan nonton cerita orang tuh orang tuh banyak atau YouTuber itu kan banyak yang dia banyak cerita ya gimana hidupnya dulu gitu. Nah itu bisa juga teman-teman lakukan sebagai salah satu membangun strategi personal branding. Dan satu lagi yang paling penting konsistensi dan evaluasi. Bangun personal branding itu butuh waktu dan harus konsisten. Dan evaluasi perbaikan strategi berdasarkan feedback dan pengembangan tren itu juga dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa terus konsisten, tapi tetap juga lihat sepertinya baiknya seperti ini, oh ini harus saya lakukan dan lain sebagainya. Ini pada ngapain sih? Nah, orang-orang ini pada antri ya, mau mendapatkan satu posisi di satu pekerjaan. Jadi teman-teman saat ini juga tahu tadi disampaikan di depan, mengapa sih personal branding penting itu? Karena itu ketika proses rekrutmen atau ketika apa namanya proses di awal gitu ya, kalian melihat job placement terus apply, percayalah itu bukan hanya kalian yang apply. Satu posisi di perusahaan itu bisa di-apply mungkin bisa seribuan pelamar atau lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan posisi pelamarnya, posisi pekerjaan itu posisi-posisi yang general ya administratif dan lain sebagainya, misalnya administrasi apa dan lain sebagainya. Saya tuh pernah posting job advertisement itu untuk administrasi, kita hanya mencari satu orang saja, tapi yang apply itu bisa sampai 10.000 orang. Saya atau tidak gitu. Karena semua orang merasa saya bisa kalau bekerja sebagai administrasi gitu loh. Nah, teman-teman saat ini, teman-teman sekelasnya, teman-teman di kampus, atau mungkin teman mainnya teman-teman main kalian gitu, itu atau mungkin saat ini kita ngumpul, percayalah itu akan jadi saingan kalian ke depannya. Berarti kan gimana caranya kita harus bisa lebih unggul dari orang-orang itu. Kita harus bisa menunjukkan kalau kita lebih kompeten dan kita bisa dilirik nih sama HR untuk kita bisa dapat pekerjaan yang dicari itu. Banyak memang dari HR itu banyak lowongan yang banyak lowongan yang diiklankan, tapi sebenarnya yang dicari itu sebenarnya paling banyak itu dua posisi, kebanyakan satu posisi dari sekian ribu pelamar.
Nah, sekarang gini, saya mau kasih tahu teman-teman dulu, kira-kira teman-teman tuh akan pilih yang mana sih? Ini sebenarnya point of view-nya sebagai seorang HR. Ini kurang lebih seperti ini. Kita tuh misalkan mau cari seorang fotografer atau teman-teman misalkan mau wisuda gitu ya, mau cari fotografer untuk mengabadikan momen teman-teman wisuda atau mungkin ada yang mau nikah misalkan terus mau cari fotografer untuk pernikahan atau lain sebagainya. Nah, teman-teman disodorkan sama dua orang fotografer, fotografer A dan fotografer B. Yang paling kalian temukan di awal adalah orangnya kayak gimana sih gitu. Jago nggak sih fotonya? Pasti kan nanya kayak gitu. Bisa nggak sih gue tuh dibikin bagus, dibikin cakep, dibikin langsing, dibikin putih dan lain sebagainya misalkan kayak gitu. Teman-teman akan banyak pertimbangan itu. Nah, yang fotografer pertama, dia menampilkan hasilnya melalui WhatsApp. Teman-teman bisa lihat di WhatsApp dan hanya di WhatsApp. Yang B juga menampilkan di WhatsApp. Dia cerita hari itu dia foto siapa, terus fotonya hasilnya gimana, cara pembuatan fotonya, cara ngambil angle dan sebagainya. Tapi yang si B ini juga mengiklankan ya dalam tanda kutip ya, menjual dirinya dalam tanda kutip di Instagram. Dia buat Instagramnya itu isinya foto-fotonya dia, cara dia bekerja dan lain sebagainya. Yang si B ini juga ngasih nih portofolio hasil pekerjaannya dia. Jadi teman-teman tuh bisa milih mau kayak gini nih fotonya, konsepnya yang alami, yang di pohon-pohon rindang atau di mana gitu. Dia bisa kasih. Dan terakhir dia punya sertifikasinya. Dia tuh pernah ikut sertifikasi fotografi, misalkan dia sudah sertifikat. Nah, kalau teman-teman dipilihkan atau diminta memilih dalam situasi itu, kira-kira teman-teman akan pilih yang mana? A atau B? Pasti mostly akan pilih B. Begitu juga dengan HR. Jadi kalau di HR itu kita bisa ambil seseorang atau kita akan hire seseorang atau kita akan panggil interview misalkan di awal, itu harus dilihat dulu seberapa jauh mereka memahami apa yang mereka apply. Atau bagaimana kita bisa memastikan orang yang kita panggil itu atau kita terima itu memang kompeten di bidang itu. Kalau cuma melihat dari satu sisi saja, kan kita nggak bisa memastikan, oh ternyata sudah ada nih dia tambahan informasi lainnya, ada portofolionya, dia pernah ngerjain dan sebagainya, dan dia juga sudah tersertifikasi gitu ya. Jadi orang-orang tuh makin percaya kalau dia kredibel karena sudah ada bukti certified bahwa dari lembaga tertentu sudah apa ya sudah memastikan orang ini memang mahir dan paham di situ. Nah, sekarang gimana sih ngebangun personal branding yang menarik di mata HRD? Contoh, ini merupakan lowongan pekerjaan. Ada lowongan pekerjaan yang di blast nih sama HRD, posisinya data analis. Requirement-nya seperti ini. Possessing a bachelor degree in computer science, mathematics, engineering, or any others applied mathematics related field. Terus punya pengalaman di data analysis, analyst role. Terus proficient in manipulating dataset with SQL and Python. Knowledge or experience in Tableau or Power BI. Terus having strong quantitative and analytic capabilities, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara kita nih supaya kita mau apply data analis ini, kita tuh bisa langsung kelihatan nih di mata HR. Nah, mungkin salah satu caranya seperti ini. Optimasi CV dan resume. Jadi gunakan desain profesional dan informasi yang jelas, terus highlight pengalaman, keterampilan, dan pencapaian teman-teman, ada portofolio, sertifikasi, dan gunakan kata kunci yang sesuai dengan pekerjaan. Jadi gini, kalau misalkan kita mau apply data analis, kita lihat dulu requirement-nya. Apa aja sih yang dibutuhkan? Kira-kira menurut teman-teman, kalau sebuah perusahaan menampilkan requirement dari 10 requirement, harapan perusahaan itu adalah semua pelamar itu memenuhi 10 requirement itu. Harapannya kan seperti itu. Tapi ada juga yang memang tidak 10-10-nya gitu. Terus gimana sih cara si HRD atau misalkan perusahaan mau tahu sebenarnya orang ini bisa nggak sih? Ada mulai dari seperti itu. Teman-teman harus bisa memastikan dulu requirement-nya. Dari 7 atau 8 requirement yang disarankan, teman-teman tuh mahir atau bisa nggak sih di beberapa poin itu. Kalau misalkan lebih dari setengahnya, silakan teman-teman apply. Tapi kalau misalkan belum,
teman-teman bisa upgrade diri, bisa ikut seminar, bisa ikut training, bisa ikut sertifikasi untuk bisa lebih mahir di bidang itu gitu ya. Karena kita yang butuh ketika kita atau ketika perusahaan mengiklankan satu requirement tertentu, harapannya itu besar. Harapannya adalah ini yang kami butuhkan, orang ini yang kami butuhkan dengan requirement atau spek seperti ini. Nah, teman-teman juga harus gunakan kata kuncinya. Misalkan, di sini kan disebutkan, proficient in manipulating dataset with SQL and Python. Knowledge or experience in Tableau or Power BI. Teman-teman sampaikan di CV teman-teman. Saya mengerti Tableau dan Power BI, mengerti visualisasi tools, atau mengerti SQL dan Python. Jadi, ketika HR screening CV teman-teman, kita tuh sudah tahu kalau memang teman-teman minimal poin itu sudah teman-teman apa namanya penuhi gitu. Karena kalau itu tidak disampaikan, gimana kita bisa tahu CV itu adalah first impression-nya seorang pelamar. Jadi kami seorang HR itu tidak pernah mengetahui teman-teman sebelum kita panggil interview kan. Dan kenal dan banyak sekali saingan-saingan teman-teman. Jadi CV itu harus bisa merepresentatifkan atau harus bisa sesuai dan bisa menarik di mata HR untuk kalian bisa lanjut ke proses rekrutmennya. Salah satunya adalah ini. Harus optimasi CV dan teman-teman juga harus bisa sesuai sama kata kuncinya dengan pekerjaan. Kalau misalkan yang dibutuhkan SQL dan Python, Tableau atau Power BI, tapi teman-teman cantumkan misalkan Canva misalkan, ya nggak salah, tapi sesuai nggak? Kemungkinan besarnya adalah kita akan cari pilih orang yang memang mengerti SQL dan Python atau Tableau atau Power BI gitu. Jadi kemampuan-kemampuan ini atau requirement-requirement perlu juga teman-teman perhatikan untuk bisa sesuaikan di CV teman-teman. Tapi ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jangan mengarang indah kasarannya gitu ya istilahnya. Jadi kalau memang teman-teman memiliki pengalaman atau memiliki pengetahuan terkait itu sampaikan. Tapi kalau belum, cari yang bisa teman-teman penuhi dari requirement tersebut. Jadi kemungkinan besar untuk bisa di-hire itu lebih tinggi. Nah, ini adalah contoh CV. Which one is better kira-kira? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri penuh warna atau yang kanan? Nah, jawabannya yang kanan. Kenapa yang kanan? Kayak tadi saya sampaikan. Jadi harus sesuai dengan apa ya? Kalau sekarang tuh ada ATS kan atau Applicant Tracking System gitu. Jadi ada aplikasi yang membantu proses rekrutmen atau HR itu mempermudah lah. Jadi akan ada apa ya? Sortir di awal dari si apa namanya sistem tersebut untuk mempermudah HR. Nah, biasanya yang kayak gini nih commonnya atau yang bakal lolos dari applicant tracking system tadi atau ATS. Makanya sering disebutkan ini CV ATS atau ATS. Nah, ada apa aja sih sebenarnya isinya di sini? Sebenarnya ini isinya tidak mandatori, tapi teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Yang pasti yang paling penting itu harus ada nama teman-teman. Supaya kita tahu nih siapa sih yang apply, alamatnya di mana. Alamatnya di mana tidak perlu sampai RT RW kode pos tuh nggak perlu. Cuma ada ini aja Canggu Bali boleh. Karena alamat itu bisa bisa menjadi pertimbangan juga ketika misalkan dengan jarak jauh atau mungkin di luar kota dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa HR atau HR yang kota perusahaan yang nggak ada masalah selama mungkin ada remote dan lain sebagainya. Terus kontak juga jangan lupa harus dicantumkan. Kayak email, phone number gitu itu tuh harus banget dicantumin. Gimana kita menghubungin kalian kalau misalkan itu nggak dicantumin. Terus LinkedIn profile atau kalau misalnya ada Facebook, ada Instagram boleh untuk sebagai salah satu pendukung portofolio teman-teman di situ. Terus ada juga profil yang summary. Briefly summarize your experience, skill, and what you bring to the role. Keep it 3 sampai 4 sentence long tuh nggak apa-apa. Jadi misalkan saya memiliki keahlian coding yang baik, misalkan selama 2 tahun ini, terus saya buat ini. Saya menggemari data, saya memahami terkait visualisasi itu dan sebagainya. Sampaikan teman-teman di situ pengalaman teman-teman. Jadi bisa ter-highlight lah siapa sih teman-teman atau apa sih mahir teman-teman di professional summary. Ada juga education, juga jangan lupa. Kalau misalnya edukasi atau education itu cukup yang
terakhir saja, kalaupun misalkan sampai dua terakhir itu boleh. Misalkan kalau S1 SMA-nya dicantumkan boleh, kalau S1 dicantumkan juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan S2, S2-nya saja, kalau misalkan S1-nya bisa dicantumkan saja boleh. Tapi nggak usah sampai SD, SMP itu nggak usah, nggak perlu juga gitu karena menu-menuin CV. Jadi CV itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, singkat, padat, tapinya berkualitas gitu ya. Jadi karena tadi saya sampaikan untuk satu posisi HR itu bisa screening CV bisa sampai ratusan sampai ribuan lamaran. Jadi kebayangkan kalau misalkan CV kalian itu tidak pada poin-poinnya, mungkin tidak akan masuk dalam lolos hasil screening CV-nya dari HR. Terus ada project, kalian bisa sampaikan project kalau misalkan kalian pernah terlibat project, misalkan punya project apa sih buat data visualisasi dan lain sebagainya itu disampaikan. Jadi eh, satu CV itu bisa keterkaitan saling mendukung nih gitu. Juga misalkan ada portofolionya, hasil proyeknya dicantumkan linknya juga. Jadi dari sisi HR bisa lihat apa sih, misalkan ada dimasukkan di table publik, misalkan atau di lain sebagainya teman-teman sampaikan. Dan sertifikasi tadi, sertifikasi juga penting. Kalau teman-teman punya sertifikasi tadi, kayak kita lihat mau pilih fotografer ya, yang A atau yang B tadi kan. Ketika kita lihat fotografer yang B itu punya sertifikat gitu, atau certified, kita akan lebih yakin orang itu memang lebih kredibel atau lebih kompeten. Begitu juga dengan CV teman-teman. Sertifikasi itu sangat penting gitu, yang sesuai dengan misalkan kemampuan atau sesuai dengan job yang kalian apply. Mau apply sebagai data analis, kalian punya sertifikat data analis, kemungkinan besar masuk dalam proses interview itu lebih besar dibanding yang belum punya sertifikasi. Karena sertifikasi itu salah satu bukti tadi saya bilang bahwa kemampuan teman-teman sudah diakui oleh lembaga tertentu, misalnya BNSP atau lain sebagainya. Nah, terus pengalaman kerja juga teman-teman sampaikan, pengalaman kerjanya yang relate ya. Yang kalau misalkan nge-apply-nya sebagai seorang data analis atau data science atau seorang data engineer, cukup sampaikan hal-hal yang memang relate dengan itu. Kalau misalkan pernah jadi apa sih istilahnya itu bartender misalkan di kafe ya nggak usah juga, nggak apa-apa juga nggak dicantumin karena kita butuhnya yang memang relate. Terus adanya skill, teman-teman tadi sampaikan di awal, adanya skill yang tadi mengetahui Power BI, mengetahui SQL, Python. Jadi ini dibutuhkan supaya teman-teman bisa dilihat memang kompeten di situ. Dan ada additional information. Additional information itu ya bisa jadi kemampuan bahasanya, terus yaitu pengalaman-pengalaman volunteer-nya, publication-nya, atau reference-nya misalkan. Karena memang ada beberapa perusahaan yang akan ngecek teman-teman melalui reference check. Ya. Nah, ini do and don'ts-nya. Sebenarnya ini secara general aja, bisa nanti teman-teman tambahkan kalau misalnya teman-teman punya informasi lebih gitu ya. Tapi ini secara generalnya aja. Apa sih yang harus dilakukan untuk pembuatan CV? Jadi gunakan format yang rapi dan profesional dengan font yang mudah dibaca gitu ya. Jangan font yang keriting-keriting, terus nggak usah banyak warna, jadi bisa rapi, misalnya Times New Roman, Calibri, ya kali atau Arial gitu lah. Pokoknya yang memang tulisannya itu rapi. Terus buat pencapaian nyata dengan angka dan dampak nyata gitu loh. Jadi misalkan eh, meningkatkan efisiensi analisis bisnis hingga sekian persen gitu loh. Tapi itu juga dibantu dengan eh, tadi ada portofolionya. Terus gunakan kata kunci yang relevan dengan industri agar CV lebih mudah ditemukan oleh ATS, tadi Applicant Tracking System. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang dibantu oleh sistem ini sehingga proses rekrutmennya si rekruter itu lebih mudah. Jadi yang tadinya mungkin 10.000 pelamar atau 10.000 CV yang masuk dengan adanya ATS ini, Applicant Tracking System ini, jadi kesortir sekian ribu, nah itu dari sekian ribu itu akan disertai soal proses rekrutmennya atau rekruternya. Sertakan link ke LinkedIn atau portofolio yang relevan dengan proyek. Jadi saya sampaikan juga, disampaikan juga supaya kita tuh makin yakin memang teman-teman pernah mengulik data, misalkan pernah membuat visualisasi dan lain sebagainya. Sesuaikan CV dengan posisi yang dilamar untuk meningkatkan relevansi. Jangan pernah buat satu CV di-apply untuk semua lowongan. Kalau misalkan posisinya data analis, sesuaikan. Posisinya programmer, sesuaikan. Posisinya developer, disesuaikan.
Jangan satu CV di blasting semuanya. Sesuaikan dengan apa yang kalian nama. Tadi saya sampaikan di awal, perhatikan requirement-nya. Requirement-nya itu menunjukkan itu yang dibutuhkan loh sama perusahaan. Ketika teman-teman tidak menunjukkan itu, perusahaan juga nggak akan bisa ambil teman-teman. Terus ketika proses kirim email, kan teman-teman kan ada narasinya ya. Nah itu narasinya harus isinya menarik dan penutupan yang memotivasi mereka untuk membaca. Jadi ada hal yang bikin rekruter nih penasaran pengen buka CV-nya teman-teman. Jadi jangan cuma ngirim aja email tanpa ada narasi dan lain sebagainya. Nah, ini don'ts-nya. Jadi jangan menambahkan informasi tidak relevan seperti hobi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan kayak tadi. Pengalaman di bartender yang nggak perlu juga disampaikan. Hindari paragraf panjang, jangan panjang-panjang, gunakan bullet point. Jadi bisa kelihatan tuh apa saja, misalkan memahami data visualisasi tools, apa-apa aja. Jadi tidak perlu dalam bentuk narasi. Jangan mencantumkan pengalaman kerja yang terlalu lama dan tidak relevan. Tadi balik lagi ke bartender. Terus hindari penggunaan bahasa yang terlalu umum seperti bekerja keras tanpa bukti konkret. Maksudnya, saya seorang pekerja keras, oke. Tapi tahunya kami, Anda itu seorang pekerja keras gimana kalau kita tidak ketemu langsung. Sedangkan CV teman-teman itu adalah salah satu-satunya yang mempresentasikan teman-teman ketika proses rekrutmen di awal sebelum kita lanjut. Terus jangan gunakan desain yang berlebihan, terlalu banyak warna kayak tadi di awal. Kalau terlalu banyak warna, terlihat tidak profesional dan akan kalah sama yang orang profesional. Dan tadi jangan mengarang indah. Jangan melebih-lebihkan kemampuan yang kalian tidak punya dan jangan menjanjikan atau kemampuan lainnya yang kalian belum paham. Kalau kalian belum paham, upgrade diri dan terus belajar. Jangan ditambahkan, jangan mengarang indah. Karena kedepannya akan menyusahkan kalian juga. Dan memang orang pintar di Indonesia tuh banyak, tapi orang pintar yang jujur itu nggak semua orang bisa, dan teman-teman harus jadi salah satu yang seperti itu. Nah, ini ngebangun personal branding yang menarik nih di mata HD, apalagi sih profiling ini yang menarik. Jadi gunakan foto profil yang profesional. Kalau teman-teman bisa mau niat sedikit gitu ya, sekalian di foto yang apa sih, foto studio gitu loh, yang sekalian foto 3x4-nya itu disematkan juga di situ yang lebih profesional. Terus headline-nya mencerminkan keahlian teman-teman, misalkan data enthusiast gitu, atau lain sebagainya yang menunjukkan teman-teman memang mahir di situ. Terus buat ringkasan yang informatif dan menarik, dapatkan endorsement dan rekomendasi dari kolega. Karena kan yang tadi saya bilang di LinkedIn itu ada loh yang namanya tempat rekomendasi. Teman-teman bisa minta teman-teman lainnya atau dosen teman atau dulu pernah magang mentornya. Jadi minta ada rekomendasi dari situ yang menceritakan teman-teman memang mahir di bidang. Portofolio digital yang relevan, jadi teman-teman harus bisa mendokumentasikan proyek atau studi kasus yang menunjukkan kalian teman-teman, terus bisa mempublikasikan artikel atau blog ya, dan tambahkan sertifikasi pencapaian yang relevan. Misalkan sertifikasi BNSP, sertifikasi TEBLU, PASAS, maupun Komputer. Ya. Dan juga jangan lupa untuk membangun reputasi di media sosial gitu. Jadi teman-teman tuh bisa berkontribusi dalam diskusi industri, terus bagikan insight-nya teman-teman dari hasil analisis teman-teman, juga bisa di Reels-nya teman-teman, atau mungkin di LinkedIn-nya teman-teman, di YouTube ya teman-teman. Jadi ketika kami para HR atau para HR itu melihat link-link atau link yang kalian sematkan di CV teman-teman, itu adanya satu keterkaitan atau satu konsistensi yang sama. Memang teman-teman mahir di situ. Terus berinteraksi dengan profesional lain di bidang yang sama itu juga penting. Jadi supaya memang teman-teman bisa membangun personal branding seperti itu. Oke, aku rasa itu aja dari aku, Kaleo. Semoga bermanfaat. Selanjutnya aku kembalikan lagi ke Kaleo mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Eca. Oh, sangat menarik ya. Jadi kita kembali lagi apa diinformasikan sama Kak Eca tentang bagaimana sih sebenarnya CV itu yang ya namanya yang lamar tuh banyak ya. Jadi
teman-teman juga harus bisa mempermudah para recruiter nih untuk bisa men-screening ya CV yang bejubel itu yang banyak itu gitu ya. Salah satunya tipsnya adalah mengedepankan ya, jadi apa sih? Menekankan gitu teman-teman ahlinya di bidang apa yang pastinya relevan dengan apa dengan posisi yang akan dilamar seperti itu dan tentunya juga teman-teman bisa apa menginfokan juga di dalam CV bagaimana pengalaman teman-teman di bidang tersebut bisa dari portfolio ataupun sertifikasi gitu ya. Oke, nah mungkin tanya jawabnya kita di akhir aja kali ya. Kita coba langsung ke Mbak Ike nih. Nah, teman-teman, Iya, sore. kebetulan kan tadi Mbak Echa juga sudah menekankan pentingnya kredibilitas ya. Jadi kredibilitas, portfolio, sertifikasi yang harus kita tonjolkan gitu di dalam CV. Nah, sore hari ini juga saya ajak Mbak Ike untuk bisa sharing nih bagaimana sih sebenarnya kebetulan Mbak Ike itu adalah salah seorang em, yang sudah lama berkecimpung di bidang data science. Jadi pastinya kita bisa dapetin informasi nih untuk menjadi data science tuh seperti apa sih portfolio yang diperlukan gitu ya. Terus apa aja sih sertifikasi yang mendukung itu gitu sehingga sobat data mungkin yang tertarik di bidang data science tuh bisa apa namanya punya bekal gitu ya, punya bekal saat melamar sebagai data science seperti itu. Oke, baik ke. Iya, sore semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan, baik ke. Saya boleh sharing screen ya? Share screen ya? Boleh silakan. Sebentar, ini screen saat sudah kelihatan ya, teman-teman. Ya, nah ini sebenarnya saya nggak punya contoh yang apa ya, yang CV gitu ya, tapi saya punya resume gitu. Nah, di sini saya menonjolkan ini sih case skillnya. Nah, saya punya cerita dulu nih teman-teman. Sebetulnya kalau untuk jadi data scientist dulu saya bukan seorang data scientist loh, juga bukan seorang analis ya. Nah, tapi di sini kita lihat nih dari tools yang udah pernah di apa ya di ya. Nah, ini sebenarnya programming ya. Saya basicnya programmer. Dulu saya jadi programmer PHP dulu tahun 2009-an kalau nggak salah itu saya pakai Zend Framework, terus ada Code Igniter juga. Waktu itu lagi booming itu. Nah, saya kerja di PHP gitu ya, ngerjain project gitu ya di salah satu instansi apa ya? Asuransi, asuransi kesehatan itu. Terus kemudian, iya namanya PHP ya, namanya programming ya udah ngoding, nyari sintak error, nge-query gitu kan. Nah terus eh, kemudian gitu ya, ada apa ya peluang baru gitu ya. Jadi eh, kita kan juga harus nyari peluang baru ya. Life is kita nggak mau stuck di situ aja gitu. Nah, kebetulan saya mencari peluang baru terus ngelamar kerja lagi gitu ya, ngelamar kerja lagi tahu-tahu kesempatannya jadi bisnis intelijen analis gitu ya. Aduh, gimana ya kok berat. Jadi move on-nya tuh agak berat banget gitu ya. Yang tadinya kita tuh cuman ngapain ya cuman ngoding kita mikirin sintak error diomelinnya sama Firefox ya Mozilla Firefox tuh di bawahnya dipasangin sama detektor errornya paling di kita tuh tiap hari ya gitu ngeliatin error coding gitu ya. Nah ketika jadi business intelligence analyst ini udah gampang sih sebenarnya tinggal drag and drop gitu ya. Eh, Kayak Tableau. Terus kemudian yang susah adalah analisanya gitu. Nah, sehingga di sini saya apa ya nggak punya suatu
experience dalam analisa data itu nggak punya gitu ya. Nah, tapi di situ saya di luaran tetap gimana caranya supaya saya tuh kerja itu bisa perform gitu. Nah, akhirnya saya ya belajar di luar gitu ya. Waktu itu YouTube nggak semarak ini. Iya. Oke, konten itu banyak gitu. Terus, tapi kita nggak tahu validasinya tuh bener atau salah, kita nggak tahu. Nah, saya nyari guru di luaran. Nah, guru tersebut ya ibaratnya kayak private kursus gitu lah ya, yang ngajarin saya konsep bisnis intelijen itu seperti apa. Terus, akhirnya analisa data juga dipelajari. Oh, kayaknya berat banget ya move on-nya ya dari yang namanya programmer ke analisa, ngurusin bisnis si analisanya, ngurusin perspektif bisnis, ngurusin cara pandang perusahaan gimana untung, gimana rugi, terus cut off period. Banyak banget nih, hampir frustasi sih waktu itu. Tapi saya belajar-belajar di luar juga, teman-teman. Nah, terus kemudian alhamdulillahnya berjalan lancar gitu ya. Di situ saya ngerasain banget bahwa apa yang kita dapat dari kampus, apa yang kita dapat saat ini, itu kayaknya nggak cukup buat bekal kita gitu ya. Kalau kita mau terus berjalan gitu ya. Nah, seiring dengan jalannya karir ya saya tetap harus ambil itu ya peluang itu. Saya eh, belajar di luar gitu, entah itu pelatihan atau kursus. Waktu itu saya malah ambil private kursus gitu ya. Terus iya mungkin nggak bersertifikasi, itu nggak ada sertifikasinya. Nah, sehingga pas di kantor saya udah bisa nih menyelaraskan ABC gitu kan, disuruh kerja A, kerjain A, analisa A, udah. Tetapi tidak ada satu yang membuktikan, oh ini kamu benar seorang bisnis intelijen analis nggak sih gitu. Dia sertifikasi gitu. Nah, itu sertifikasi itu penting banget untuk kita apa ya, untuk melabeli diri kita sebagai seorang yang ahli dalam bidang itu. Nah, akhirnya dituntut juga untuk sertifikasi gitu, teman-teman. Nah, terus akhirnya saya pertama kali ngambil sertifikasi. Nah, ini deretan sertifikasi saya pertamanya ngambil yang Tableau Desktop dulu karena saya harus menyesuaikan dengan bidang pekerjaan saya. Nah, ini pun sebenarnya dulu di kampus juga di sounding ya, kita harus punya sertifikasi, kita harus punya SKPI. Makanya ketika lulus kuliah itu harus ada SKPI, sertifikat pendukung ijazah gitu. Nah, makanya saya dulu menjadi orang yang tidak aware di situ. Saya punya sertifikat, sertifikat aja ya udah PHP gitu kan. Dulu orientasinya programmer PHP. Nah, tapi seiring berjalan kan butuh bisnis intelijen gitu ya. Terus akhirnya walaupun saya sudah belajar di luaran, ambil private kursus, eh tetap butuh sertifikasinya. Nah, itu saya harus melengkapi itu gitu ya. Ya, kalau secara gaji memang ya waktu jadi PHP programmer itu gajinya masih ya di atas apa ya, kalau kita bisa bilang programmer itu gede ya, tetapi ketika kita memutuskan mengambil lompatan yang baru gitu ya, ini artinya kita juga pengen yang lebih kan gitu ya. Kenapa? Kebutuhan itu naik ya, kebutuhan itu terus naik loh teman-teman. Jangan berpikir teman-teman sekarang udah kerja ya, jangan berpikiran gini, ah gue nyantai udah kerja ini, besok juga naik gaji gitu kan. Nah, gaji yang kita terima sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu kalau kita simulasikan terus terus sama kebutuhan kita, itu nanti nggak cukup gitu teman-teman. Nah, teman-teman harus berani juga move ke bidang lain yang memang yang memang mencukupi gitu untuk kebutuhan hidup kita. Itu kalau saya seperti itu. Nah, kemudian dari bisnis intelijen analis karena dia nyambung ya ke data analis ya. Terus saya juga ya namanya bisnis intelijen analis kan harus bisa data analis ya naik.
ke tingkat tersebut. Sampai saya di data scientist gitu teman-temannya itu emang butuh waktu gitu ya. Tapi sejalan dengan itu berangkat dari bisnis intelijen analis, ini kita udah punya basic analisa, dikembangin lagi agak cepet. Nah, yang agak susah dari yang programming ke BI. Nah, itu seperti itu. Nah, dari situ kita bisa nge-branding, bikin LinkedIn. Nah, gini. Jadi buat yang udah kerja pun ini sangat berguna teman-teman. Jadi di sini saya punya LinkedIn. Jadi LinkedIn saya cerita tentang diri saya. Terus di sini ada experience. Nah, experience saya sebagai apa aja. Nah, ini banyak. Nah, terus kemudian project. Nah, di sini yang penting teman-teman. Di mana di project ini saya juga mencantumkan teman-teman saya gitu ya. Siapa sih yang berkontribusi bersama saya di project tersebut gitu. Ini ada teman-teman saya, ada Pak Satrio, ada Mas Iki yang sekarang menjadi Certified Google Cloud Data Engineer, dan ada banyak gitu ya teman-teman saya yang saya embedkan di link saya ini gitu ya. Dan ini masih banyak project gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya project, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan teman-teman bisa berkarya kayak misalnya gini. Pernah nggak sih tugas kuliah gitu ya? Terus gini ya, kita tugas kuliah skripsi ngapain sih gitu ya? Ini juga bisa loh dimasukin ke project, terus nanti di tag dosennya atau di tag temennya gitu, itu juga bisa. Terus kemudian em, teman-teman kalau pernah membuat suatu visualisasi gitu ya, atau misalnya output dari skripsi gitu ya, itu bisa juga teman-teman tampilkan. Sebentar ya, saya cari linknya. Kebetulan dulu saya sering banget ya bikin apa visualisasi ini, latihan sebenarnya teman-teman ya. Latihan terus ada juga tugas gitu ya. Terus kemudian saya upload di sini. Nah, sehingga begini, kalau misalnya saya tulis di LinkedIn apa link tabel publik saya, atau saya tulis di CV saya atau di resume, itu akan memperbanyak portofolio saya gitu teman-teman. Nah, itu triknya sih, salah satu triknya untuk memperbanyak portofolio gitu. Nah, terus kemudian buat nanti teman-teman nih kalau yang memang belum lulus gitu ya, atau yang sudah pernah lulus, udah lulus ya gitu ya. Itu pasti punya skripsi. Ya, skripsi itu dijurnalkan kan. Nah, ini sebentar saya cari jurnal. Nah, nah ini kalau kita skripsi atau kita mengerjakan tesis gitu ya kalau udah S2 gitu ya, dan ini misalnya adik-adik yang belum lulus gitu ya, nah ini dijurnalkan kan, dimasukin aja ke Google Scholar. Nah, nanti ada panduannya ya, tinggal dimasukin. Nah, ini Google Scholar saya udah banyak nih. Ya, terus nanti teman-teman bisa bikin satu aja dulu. Terus itu nanti teman-teman embed di LinkedIn bahwa teman-teman pernah melakukan penelitian gitu. Terus nanti itu juga bisa masuk portofolio di sini resume. Atau mungkin
yang apa ya, yang kalau CV ya udah tinggal ditambahin portofolionya, oh proyeknya adalah melakukan penelitian di bidang itu. Terus jangan lupa sertakan sertifikasinya di bidang tersebut juga ada gitu. Jadi memantapkan atau meyakinkan si para rekruter itu untuk melihat, oh ini inline, oh ini nggak inline, masa penelitiannya di bidang apa ya, di bidang manajemen misalnya, tapi ternyata apa ya, SKPI-nya atau sertifikatnya programming gitu, itu agak nggak nyambung. Tapi kalau misalnya begini, ini penelitiannya di bidang manajemen ya, tapi ternyata dia bisnis intelligence analyst. Nah, itu masih nyambung. Kenapa? Bisnis intelligence analyst atau data analis itu erat kaitannya dengan manajemen untuk making a decision gitu. Jadi harus dilihat-lihat juga apakah kita ini ya inline atau tidak gitu, gitu sih teman-teman ya. Sama sering berlatih aja, terus bikin-bikin apa gitu, tulisan atau mungkin kalau misalnya yang tertarik sama data bikin visualisasi data, atau kalau emang teman-teman programmer gitu ya, ya bikin aja portofolio programnya apa gitu ya, terus kemudian ditaruh di GitHub, terus ditaruh di Kaggle atau nulis di Medium gitu. Nah, terus dibuktikan dengan sertifikasinya gitu. Nah, ini semakin menguatkan orang untuk memilih teman-teman gitu. Dari saya segitu sih, Mbak Leon dan Bu Aneke. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kakak Ike. Ya, jadi kalau sedikit saya simpulkan ya dari Kak Ike. Jadi tadi melanjutkan informasi dari Kak Eca bahwa apa sih yang harus ditonjolkan? Salah satunya itu adalah skill ya, skill. Terus skill kita yang kompetennya di mana, ditambah juga mungkin kalau memang kita mau apply di satu posisi pekerjaan dan kita belum kuasai itu, kita mungkin cari training dulu ya di luar ya Kak Ike ya untuk bisa melengkapi itu gitu ya. Saya lebih kompeten gitu. Terus ditambah juga sertifikasi itu dilakukan, lalu juga kita compile ya beberapa project-project ke dalam salah satunya LinkedIn. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mungkin nih sedikit bertanya nih, kalau misalnya teman-teman yang belum apa namanya belum punya pengalaman pekerjaan itu kira-kira gimana tuh project-project kampus gitu mungkin bisa kali ya untuk dilengkapi di LinkedIn gitu ya. Tapi saya mau nambahin nih Mbak Leon Hmm. nih. Jadi sebetulnya kalau ada peluang ya diterima aja. Perkara nanti bisa apa enggak, ya kan kita bisa cari solusi lain gitu ya. Kayak saya tadi, programmer loh jadi data analis. Itu kok bisa banget berat gitu dari sisi analisnya. Cari peluang lain yang membantu kita gitu. Terima aja dulu tawaran gitu ya. Ya, terima kasih Kak Ike. Nah, saya juga ingat nih, jadi kan sekarang kan lagi banyak banget tuh tren-trennya kabur aja dulu tuh ya, yang pada keluar negeri itu. Nah, menurut saya ini juga kayak kabur aja dulu juga kayaknya kita juga nggak bisa kosongan nggak sih ke sana. Maksudnya kita juga harus skillful gitu ya sebelum kita kabur. Jadi nggak bisa tahu-tahu kalian datang ke negeri orang terus cari kerjaan, tapi skillnya tuh apalagi mungkin di luar lebih apa ya? em, ya apa yang ditunjukkan gitu yang bisa menjadi apa namanya kredibilitas itu kalau kalian kompeten gitu kan ya kalau bukan sertifikasi seperti itu mungkin kali ya atau ada em, tambahan mungkin pendapat dari Kak Eca dan Kak Ika mungkin. Oke, kalau menurut aku sih betul, Mbak Leo. Maksudnya untuk di Indonesia aja, saingan orang lokal aja kan juga banyak yang ini ya, maksudnya lebih lah dari kita gitu. Apalagi saingannya yang internasional gitu. Jadi kita tuh harus memang punya bekal juga. Jadi kayak misalkan kita mau perang, kan nggak mungkin kita nggak bawa apa-apa gitu. Kasar istilahnya kan kayak gitu. Ibaratnya
satu cari pekerjaan itu adalah medan perang lah buat kita. Karena kan kita bersaing dengan banyak orang gitu, yang kompetennya mungkin sama atau bahkan lebih daripada kita. Sekarang kan kita harus bisa nunjukin gimana kita bisa lebih dari mereka. Trik-triknya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Begitu pula juga kalau misalkan kita di yang kabur aja dulu itu, ya nggak mungkin kita nggak bawa apa-apa. Karena mereka harus lihat kalau orang-orang Indonesia misalkan atau orang-orang di luar negaranya mereka memang bisa mengerjakan apa yang mereka harapkan. Malah ada beberapa perusahaan di luar negeri itu yang memang eh, eh, apa ya cukup strict dengan sertifikasi. Karena ya itu karena mereka nggak bisa memastikan orang ini kompeten atau tidak kalau tidak ada bukti license validnya dari sertifikasi tersebut. Gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang harus memastikan, misalkan di Australia gitu, mereka harus sertifikat apa dulu supaya bisa join di perusahaan mereka. Supaya mereka itu nggak mungkin kan ngebeli kucing dalam karung, kasarnya kan kayak gitu. Jadi mereka harus memastikan dulu, rekruter juga harus memastikan dulu orang yang hadir itu the right man in the right place lah kurang lebih kayak gitu. Oke, siap Kak Ica. Mungkin Kak Ika ada tambahan Kak Ika? Iya, biasanya ya kalau keluar negeri itu ya udah pasti ya kita harus punya bekal skill kita, kemampuan kita bisa apa, dan juga duit. Rekening tabungan di capture loh tiga bulan terakhir ini harus berapa gitu loh ya. Terus kalau intinya gini, kalau misalnya kita harus nyediain duit segitu, terus kita nggak punya skill ya bisa sih berangkat, terus kita mau ngapain di sana gitu kan. Nah, sepaham saya ketika di luar, ini cerita dari teman saya juga sih, kalau di luar itu ya udah pasti persaingannya itu lebih ketat. Kalau lu sama-sama Indonesia aja, misalnya sertifikasi nih, ini banyak banget ya sertifikasi itu tinggal misalnya gini, eh sertifikasi apa gitu ya, kan ngikut-ngikut teman-temannya ngambil apa ya udah dia ikut gitu, walaupun gak ngerti gitu kan. Nah, di luar nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya sertifikasi ya tetap harus dibuktikan skillnya gitu. Nah, artinya gini loh, kita tuh nyari sertifikasi yang benar-benar artinya yang kitanya bisa, teman-teman bisa, terus juga yang skillnya juga bisa beneran gitu kan. Jangan ini udah banyak sih beredar ya, jangan sampai beli sertifikat yang ya kita beli gitu loh, beli doang. Nah, itu banyak. Itu pesan saya sih, soalnya banyak banget yang bisa sertifikasi ABC, ABCD sampai Z bisa semua, tapi pas di tes gitu, pas diimplementasi di kerjaan itu nggak bisa. Nah, itu nggak mungkin juga ikut kabur aja dulu, atau nggak mungkin juga teman-teman ngelamar terus tahu-tahu pas disuruh kerja nggak bisa gitu. Nah itu sih intinya eh, pilih tempat yang pas, terus ikut follower teman-teman yang pas gitu ya, teman-teman yang bener, tempat yang bener ya. Apa Mbak Leon, the right man in the right apa gitu ya bahasanya ya. Saya kurang bisa tuh. Pokoknya harus bener gitu ya, valid gitu ya. Jangan sampai teman-teman pilih yang abal-abal, terus temennya juga ngajaknya ke tempat yang nggak bener gitu, nggak ada validasinya. Nah seperti itu ya teman-teman semua. Oke, Kak Ika, yang mungkin sedikit menambahkan ya, the right man in the right place, ya baik ya. Jadi eh, apa orangnya tuh udah suitable lah dengan posisi yang dibutuhkan gitu. Oke, Enggak, orang kanan ada di sebelah kanan Baleo. oh iya, oke, oke, oke ya benar-benar, benar juga sih. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena nanti di sesi akhir acara ya aku akan kasih link feedbacknya untuk bisa teman-teman dapetin e-sertifikat. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin aku juga mau apa namanya kasih informasi ya sedikit tentang data akademi. Jadi tadi tuh sudah diinformasikan pentingnya, salah satu itu pentingnya sertifikasi gitu ya. Jadi di data akademik kebetulan nih kita juga eh, lagi ada promosi yaitu untuk preparation dan certification
CISDV, Certified International Specialist di Data Visualisasi, gitu, yang akan dilaksanakan tanggal 16 sampai 17 April. Untuk pelatihannya sendiri itu half day ya, dari jam 9 sampai jam 12. Nah, teman-teman bisa mungkin mau registrasi atau mau nanya-nanya dulu ke nomor yang ada di sini nih, 0852 1022 9595 terkait promo ini. Jadi ada untuk profesional nih, ada promosinya seharga 2 juta ya, udah dapet preparation untuk examnya dan examnya itu sendiri. Lalu juga ini untuk para student nih. Jadi mahasiswa atau student juga bisa ambil ini, tapi harus dengan melampirkan, membuktikan dengan student ID dan student email dalam proses pendaftarannya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, selain itu ini juga ada dari Komtia Data Plus, akan berjalan di 24 dan 30 April mendatang. Harganya 4 juta untuk exam voucher dan free untuk exam preparation-nya. Jadi 4 juta itu udah dapat voucher untuk ujiannya dan 1 hari pelatihan, bukan pelatihan ya, preparation untuk examnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, dan di sini juga untuk sertifikasi nasionalnya BNSP yang dilakukan oleh LSP Data nih, kebetulan nih. Ada skema data analis yang terdekat nih. Harganya 6,2 sudah termasuk dengan 3 hari pelatihan dan uji kompetensi. Lalu yang ada juga yang 1 hari untuk preparation, mungkin teman-teman ada yang terkendala dengan waktu, ya, jadi bisa ambil preparationnya aja sama uji kompetensinya, seperti itu. Dan ada yang untuk uji kompetensi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa unit-unit ini saya udah mahir lah ya, udah bisa lah ya, teman-teman bisa ambil aja yang harga 2,1 untuk ujiannya. Seperti itu. Nah, di sini juga mungkin ada teman-teman yang mau belajar lebih ringan gitu. Lebih ringan ya, kita ada Excel Data Analyst Bootcamp. Ini 10 kali online meeting dan sudah termasuk oleh nasional sertifikasi dari BNSP untuk skema data analis. Harganya murah banget, say, cuma 1,250 nih. Aduh, THR mah udah deh mendingan buat daftar bootcamp aja ya kan. Kan bisa buat menambah apa namanya? Menambah biar CV teman-teman biar lebih cantik gitu. Seperti itu. Oke, ini juga ada juga untuk yang data analitik. Kalau tadi pakai Excel, ini data analitiknya itu lebih banyak ke penggunaan apa aplikasi terkait data. Ini juga sama, 10 kali online meeting dan National Certification by BNSP harganya cuma 1,5 guys. Gitu. Nah, ini untuk mungkin yang mau lebih apa ya, sesuatu yang lebih eh, kreativitas dan lebih menarik ya gitu. Jadi kita juga ada pelatihan banner design with Canva. Jadi teman-teman mungkin mau memperbagus CV-nya lebih estetik gitu ya. Nah, ini bisa juga ambil kelas ini seharga 75.000 gitu, teman-teman. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kita belum foto bersama nih. Mungkin bisa foto bersama dulu nggak sih? Yuk kita on cam dulu nih, Sobat Data. Oke, silakan. Masih ditunggu teman-teman. Silakan on cam untuk kita foto bersama dulu. Oke, ada lagi? Siap ya? Aba-aba di saya ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Ya, teman-teman, mungkin ada pertanyaan untuk kita saling sharing mungkin ya. Kita bahas bareng-bareng sama Kak Eca dan Kak Ike. Boleh loh. Siapa yang mau raise hand? Atau mungkin lewat kolom chat juga boleh. Kalau masih malu-malu. Oke. Ya, Kak Mukni Ramdhani. Oke, silakan. Kak Mukni ada pertanyaan apa nih? Selamat sore. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Kak. Ya, maaf ya kalau misalkan suaranya agak kurang jelas, soalnya di tempat kerja saya lagi ada pembangunan. Oke, siap. Silakan, Kak. Paling gini, paling gini Kak, mau tanya ke Kak Aneke nih, perihal tadi mengenai personal branding ya. Kebetulan sekarang ini saya nih kerja di salah satu CV di Kota Bandung, eh, yang sebentar lagi saya akan keluar dari sini. Saya tuh pengen nanya gitu kayak tadi mengenai personal branding. Jadi saya percaya sih bahwa personal branding itu berangkat dari self awareness seperti yang tadi disebutkan di poin berapa ya, yang Kak Aneke tadi tampilkan gitu, di mana kita nih benar-benar harus memahami diri kita sendiri gitu, bahwa personal branding tuh harus dibentuk berdasarkan karakter kita sendiri, bukan yang dibuat-buat gitu. Cuman gini Kak, ada suatu saat ketika saya nanya ke teman-teman kampus saya nanya gitu bahwa ini tuh saya tuh berkarakter seperti ini tuh gimana sih gitu. Menurut teman saya bahwa karakter yang saya bentuk atau personal brand yang saya bentuk tuh kamu tuh kayak mengikuti orang lain gitu. Yang padahal menurut saya perasaan saya ini ngebentuk personal branding itu berdasarkan apa yang saya alami gitu, nggak dibuat-buat gitu. Nah, saya kepikiran gitu, ini tuh pembentukan personal brand yang saya buat ini tuh kurang autentik gak sih? Atau misalkan hal yang wajar gitu dalam proses membentuk identitas saya gitu, bahwa mirip seseorang tuh ya hal yang wajar gitu. Itu aja sih yang saya buat tuh sebetulnya betul atau enggak gitu. Itu aja sih. Oke, aku langsung jawab apa gimana, Mbak Leo? Boleh langsung dijawab aja. Iya, Kayak- biar nggak lupa ya. Mm, Kasihan juga kamu nih, mungkin udah buru-buru mau beli tajil, oh enggak ya? Oke, sebenarnya kalau misalkan kalau ditarik dari teori psikologi, maksudnya orang-orang itu memang yang ditampilkan itu adalah persona. Persona itu topeng. Jadi maksudnya yang kita tampilkan itu memang ada kalanya tidak sebenarnya, gitu ya. Makanya mungkin banyak ketemu orang yang tampilannya begini tapi ternyata aslinya nggak kayak gitu. Nah, sebenarnya yang tadi kamu disampaikan itu memang proses. Tadi kan juga disampaikan, yang namanya personal branding itu adalah konsistensi dan dari waktu ke waktu. Memang tidak sebentar dan memang butuh waktu. Nggak apa-apa dijalanin aja. Lama-kelamaan kamu ini akan menemukan satu ritme yang memang paling cocoknya di poin yang mana sih gitu. Paling cocoknya tuh di part yang mana atau paling cocoknya tuh di kegemaran yang mana sehingga bisa menampilkan sesuatu yang otentik misalnya tadi atau sesuatu personal branding yang sudah bisa dikenal teman-teman sebagai seorang seperti itu. Dan memang itu proses sebagai seorang yang ingin menampilkan sebuah personal branding yang baik atau yang kredibel dan kompeten memang tidak sebentar dan butuh waktu. Jadi nggak apa-apa tetap dijalanin aja, tetap konsisten, tetap fokus apa yang Mas Mukni atau Kak Mukni senangi atau merasa paling kompeten dan kredibel di situ, silakan dilanjutkan pelan-pelan sambil tadi kan ada tuh evaluasi ya kan ada namanya konsistensi ada evaluasi saat ini kamu nih maksud dalam tahap evaluasi nih kayaknya menurut teman-teman gue gini nih tapi kayak gini itu kan lagi tahap evaluasi lama-kelamaan akan kelihatan ritmenya oh bisa nih saya ubah seperti ini oh bisa nih saya ciptakan seperti ini akhirnya ke depannya teman-teman atau siapapun melihat kamu nih sebagai satu orang yang personal brandingnya tercipta dengan sendirinya. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Makasih, Kak. Sama-sama, semoga sukses. Ya, tetap semangat ya, Kak Mukni. Mungkin kalau boleh tahu nih, kira-kira personal branding yang yang ditampilkan kamu nih itu apa sih?
Mungkin bisa jadi menginspirasi nih teman-teman semua yang ada di sini gitu. Boleh cerita sedikit Kak, Kak? Kayak gimana sih? Kadang-kadang misalkan gini, ketika kebetulan kan sekarang saya juga masih sebagai orang yang mahasiswa gitu ya. Kebetulan misalkan kalau kami kan ada beberapa teman gitu yang menilai bahwa saya tuh kalau misalkan pulang kampus tuh bukan beneran pulang gitu, malah kita tuh nongkrong dulu misalkan di kalau kami di Universitas Teknologi Bandung tuh ada yang namanya Mebir gitu. Di situ tuh kita tuh saling tukar cerita gitu. Oh, saya ngajak gitu, ayo kita tukar cerita nih apa aja nih yang kita lakuin hari ini apa gitu. Misalkan ada keluh resah, siapa tahu misalkan teman-teman sendiri kan kebetulan teman-teman saya itu yang udah pada kerja juga gitu. Kita saling sharing lah gitu. Misalkan kalau ada masalah kita cari tahu gitu. Yang menurut teman saya, oh kamu nih orang sosok yang apa ya? Kayak pengen tahu orang banget gitu, tapi di lain sisi kamu nih ngebikin orang-orang terdekat kamu tuh bisa saling berbagi gitu. Itu kalau menurut teman-teman saya yang menilai saya seperti itu gitu. Kayak kamu nih mirip kayak siapa ya? Kalau misalkan dibilang misalkan kayak ya katakanlah misalkan semirip kayak Ferry Irwani gitu misalkan yang oh kamu nih bisa menganalisa teman-teman kamu gitu atau misalkan bikin orang-orang lain juga berpikir gitu misalkan dari sudut pandang kamu gimana gitu ya yang sebagainya seperti itu sih Kak. Sebenarnya itu sudah tercipta ya secara tidak langsung. Teman-teman udah tahu personal brandingnya kamu ini seperti itu ya kalau kita bisa lihat ya. Iya betul ya. Ini cukup unik ya. Jadi bisa dibilang apa pendengar yang baik, terus juga researcher ya. Jadi dia bisa menganalisa, memberikan solusi gitu ya. Solutif kamu nih gitu. Gitu ya. Enggak. Oke, makasih banyak loh sharingnya Kak Mukni. Oke, kita lanjut ke penanya yang kedua. Ada Kak Petra Nathanael dari Universitas Teknologi Bandung juga nih. Oke, silakan Kak Petra. Selamat sore Kak. Maaf nggak bisa on cam dulu karena gelap banget ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan nih. Kebetulan saya kan lagi cari-cari magang gitu. Cuma saya merasa kayak kok susah banget cari magangnya ya. Justru saya pikir-pikir tuh mesti ada hubungan sama CV. Cuman saya lagi bingung bikin CV ini. Soalnya kalau saya lihat CV punya orang lain itu kan bisa dibilang kan itu lengkap ya isinya tuh apalagi ada pengalaman kerja segala macem gitu. Cuma masalahnya tuh saya pengalaman kerja sama magang sebelumnya tuh saya belum ada sama sekali. Palingan saya cuma ada pengalaman pendidikan doang. Tapi kalau misalnya kegiatan kayak organisasi di kampus aja tuh saya nggak ikut banyak sih, cuma ikut yang kayak event-event gitu loh. Jadi gimana ya bikin CV ya bisa apa ya bisa buat saya ikut magang dengan cara yang gampang gitu. Gitu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Kak Petra. Mungkin bisa dibantu dijawab nih, Kak Ica. Oke. Eh, Sebelumnya aku mau tanya, Kak Petra ini magangnya ada kekhususan posisi tertentu kah atau gimana? Em, Sebenarnya sih ada sih. Kalau ini mah kalau saya nyebutnya sih kayak lebih ke tuntutan jurusan sih. Soalnya saya ikut jurusan DKV karena kan demi dapat nilai plus juga kan pasti saya pikirnya tuh harus cari magang tuh ya hubungan sama DKV gituan. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi sih kalau misalnya magangnya ada bidang lain sih ya saya kayak apa ya kayak nggak ada salahnya sih ikut gitu. Cuma kan resikonya kayak nggak dapet nilai plus gitu dari kampus gitu sih. Oke, berarti ujungnya adalah konversi SKS ya dari kampus ya permintaannya ya. Jadi Ya harus betul. selaras dengan sebenarnya kalau misalkan anak magang, kalau anak mahasiswa memang common tidak punya pengalaman karena kan masih kuliah gitu ya, masih sekolah, masih ada ilmu yang sedang dicari. Tapi bentuk personal branding tadi kita sudah dijelaskan sama-sama. Nggak hanya dari sisi pengalaman aja. Maksudnya kalau mau magang, mungkin bisa juga dari sisi Kak Petra tadi, kan DKV ya, desain komunikasi visual.
itu bisa dibuat satu mungkin blog atau apa sih istilahnya, satu link atau kumpulan dari kemampuan-kemampuannya Kak Petra di situ. Jadi karena memang anak magang, dari perusahaan pun juga memahami sebenarnya kalau misalkan ada permohonan dari anak magang, kami paham kalau mereka itu belum punya pengalaman. Tapi kami perlu tahu apakah orang ini memang bisa, memang sesuai, memang kebutuhan kami. Misalkan lulusannya DKV. Sejauh apa sih dia paham DKV itu? Kan sebelumnya kita nggak mungkin panggil dulu karena mungkin bisa jadi lowongan magang cuma satu, tapi yang apply magangnya banyak. Nah, makanya tadi salah satunya adalah portofolio juga. Kak Petra bisa buat portofolio Kak Petra. Jadi dari sisi HR juga melihat memang Kak Petra memahami sekali nih dari sisi di kafe tersebut. Bisa link di link LinkedIn atau mungkin bentuk lainnya yang bisa menunjukkan kemampuannya Kak Petra. Dan saran saya juga sambil menunggu nih panggilan magang, Kak Petra mungkin bisa ikut-ikut training atau webinar atau lainnya mungkin yang free atau berbayar. Jadi nambah nih portofolionya. Setidaknya ada histori sertifikasi atau histori training yang pernah Kak Petra ikuti. Jadi sebagai satu pendukung juga. Karena dari sisi AHR gitu, dari sisi HR melihatnya orang yang sudah ikutan training akan lebih paham dibanding orang yang tidak pernah mengikuti training. Jadi itu jadi saat ini mungkin emang masih butuh waktu nih, lowongan magangnya mungkin belum ada yang keterima misalkan. Tapi itu jadi salah satu dinilai positifnya kalau kita bisa lihat adalah salah satu masa di mana Kak Petra upgrade diri nih. Jadi supaya ketika memang lowongan itu sudah ada, sudah sesuai, Kak Petra sudah siap dengan lowongan tersebut. Itu sih menurut aku. Ada yang lagi mungkin? Oke, terima kasih, Ica. Mungkin Kak Petra mau apa? Ada tadi kayaknya mau unmute gimana? Nggak ada sih. Kalau kata saya, kalau menurut saya udah cukup. Oke, baik. Ya. Semoga terjawab ya Kak Petra ya. Nah, ini ada lagi nih yang nanya nih dari Kak Ika Novianto dari UNAS ya. Halo Kak, izin bertanya, berarti jika membangun personal branding yang dibangun, selain dari sertifikasi dan pelatihan dan melengkapi CV yang mendukung, berarti kita juga harus aktif di sosial media ya Kak. Dan harus juga membuat konten edukatif sesuai dengan personal yang dibangun. Nah, gitu nih pertanyaannya nih Kak Ica. Memang banyak juga sih ya kayak di dunia industri juga kalau misalnya memang ada yang eh, misalnya HRD kasih informasi gitu ke user ya. Ini ada beberapa kandidat nih gitu yang sudah di screening. Nah, kadang-kadang juga user juga memang biasanya cari jejak digitalnya nih Kak Ica nih. Seperti seperti itu ya kurang lebih apa namanya yang terjadi ya sekarang-sekarang ini. Nah, mungkin bisa ditanggapi, Kak Eca. Iya betul. Jadi memang jejak digital itu hati-hati teman-teman. Maksudnya perusahaan itu sangat menjaga nama baik, istilah seperti itu. Jadi ketika ada pegawai atau calon pegawai yang akan kita hire, kita sangat meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, termasuk dari digital teman-teman, karena di situ kan bisa kelihatan. Nah, kalau misalkan tadi siapa maaf aku tadi Kak Ika Novianto ya. Eh, apakah memang harus aktif di sosial media? Ya, kalau memang bisa dimungkinkan. Kayak saya sampaikan di awal. Satu posisi pekerjaan itu akan dilamar oleh 1.000 sampai sekian puluh ribu pelamar. Nah, kita juga sama-sama tahu lah dunia industri sudah tidak baik-baik saja. Maksudnya banyak sekali layoff di mana-mana. Itu kan berarti makin banyak saingan pekerjaan. Jikalau Kak Ika atau teman-teman lainnya bisa memberikan yang lebih baik, kenapa tidak gitu? Ketika memang bisa ada effort lebih untuk teman-teman atau Kak Ika dan lain sebagainya bisa kasih sesuatu yang lebih menunjukkan diri kalian kompeten, kenapa tidak? Itu jadi salah satu bentuk teman-teman memang lebih kredibel dibanding teman-teman yang lain. Karena akan banyak sekali saingan, layoff di mana-mana, banyak orang yang sedang cari pekerjaan, lulusan-lulusan baru juga banyak, dan jangan jadi salah satu yang biasa-biasa aja. Teman-teman harus bisa lebih baik di situ. Itu sih menurut aku. Jadi kalau memang dimungkinkan bisa silakan.
itu lebih baik, jadi punya satu portofolio tambahan. Jadi ketika ada komparasi antara peserta kandidat A dan kandidat B, KIK bisa jadi kandidat yang memang lebih unggul dibanding kandidat lain. Oke, siap. Terima kasih loh, Kak Eca. Nah, kira-kira dari teman apa ada lagi yang mau ditanyakan untuk Kak Eca ataupun Kak Ike? Atau mungkin kita sudah cukupkan dulu ya, karena waktu juga memang sudah mau menjelang jam 5 nih. Mungkin teman-teman yang menjalankan ibadah puasa udah bersiap untuk ngewar takjil ya. Atau Kak Eca nih kadang jangan-jangan yang mau ngewar takjil ya sama Kak Ike. Berburu takjil. Ya, oke kalau gitu. Nah, Sobat Data, terakhir mungkin menutup. Jadi untuk Sobat Data yang sudah hadir di sini tetap em, jangan menyerah ya, tetap berusaha bisa diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi CV-nya, dilengkapi. Kalaupun memang masih ada yang belum belum tercapai ya bisa dibantu dengan cari training-training, bisa ada yang gratis ataupun yang berbayar. Kalaupun memang itu tidak memberatkan, itu silakan. Seperti itu ya Kak ya. Jadi bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Oke. Nah, tadi juga saya sudah informasikan untuk link feedback. Jadi Sobat Data bisa mengisi feedbacknya untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Ya, silahkan diisi dulu. Formnya mungkin kita kasih waktu 2 menit kali ya. Silahkan diisi. Mungkin Sobat Data yang sudah berhasil mengisi bisa update di kolom chat ya. Kalau sudah selesai mengisi form feedbacknya. Nah, mohon teman-teman semua memberikan feedback yang positif ya untuk Data Academy. Oke, terima kasih Kak Mukni. Oke, terima kasih juga Kak Jody. Oke, mungkin sudah eh, sampai di ujung acara ya untuk webinar sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat untuk para trainer kita, Kak Eca dan Kak Ike. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan sharing yang semoga ya pastinya ini bermanfaat ya untuk kita semua. Lalu juga untuk Sobat Data yang sudah bela-bela hadir di webinar ini ya, pengen pengen apa mengisi waktunya untuk mencari ilmu ya, mencari peluang juga ya supaya lebih baik. Tetap semangat ya teman-teman yang mungkin mau melamar, yang mau apply-apply, semoga bisa mendapatkan tempat pekerjaan serta posisi juga yang sesuai dengan harapan gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa follow Data Academy untuk bisa dapetin informasi. Mungkin ada nanti webinar-webinar yang menarik juga, yang gak kalah menarik dengan ini, yang pastinya bisa membantu teman-teman untuk menambah ilmu ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.